Calon Tumbal Pesugihan, Part 33, Omelan Rini. Kak Agil, Neng, apa saat ini Neng Dinda baik-baik aja? Kakak benar-benar minta maaf ya, Neng. Kakak benar-benar merasa sangat bersalah atas semua rasa sakit yang Neng Dinda alami selama ini. Neng Dinda udah berkorban banyak, tapi nyatanya memang kakak sendiri yang salah memilih. Kakak sendiri yang memutuskan untuk menyayangi orang yang salah. Kak Agil, Neng Dinda, kakak sadar betapa diri ini tidak tahu diri di masa lalu. Kakak begitu jahat sama kamu. Dengan sengaja kakak membuat kamu menyaksikan bagaimana saat kakak mengutarakan perasaan kepada Neng Hesti. Saat itu kakak benar-benar tidak peduli dengan perasaan kamu. Tapi malam ini setelah kakak mendengar semua isi hati kamu selama 13 tahun terakhir, rasanya kakak tidak tahu lagi ingin mengatakan apa agar mendapatkan maaf dari kamu. Kakak benar-benar merasa bersalah, Neng Dinda. Kakak benar-benar jahat karena telah menghancurkan hatimu yang begitu lembut. Tolong, maafkan kakak. Tolong, Neng. Dinda membaca semua pesan itu dengan kedua mata yang berkabut. Ia tadi benar-benar tak tahu kalau Agil akan ada di belakangnya saat tengah berbicara dengan Hesti. Ia tak berniat sama sekali untuk mengingatkan Agil mengenai luka yang pernah tertoreh dalam hatinya di masa lalu. Ia hanya ingin membuat Hesti berhenti menempatkan diri seakan dirinya adalah korban, padahal dia adalah pelaku utama yang telah membuat Agil terluka dan menderita. Tapi sayangnya, Agil malah mendengar semua yang telah disimpannya dengan rapi selama ini. Membuat Dinda kini merasa bersalah karena telah mengungkit kembali kesalahan lama yang pernah Agil lakukan dan tak seharusnya terucap. Balas aja, Din. Takutnya Kak Agil mikir kalau Elo lagi marah sekarang, saran Rini yang tengah menemani Dinda di kamarnya. Gue bingung, Rin. Entah apa yang harus gue katakan sama Kak Agil sekarang. Gue udah ngungkit kesalahan lamanya dia, yang seharusnya enggak gue lakukan meskipun demi menghentikan sikap Neng Hesti. Gue juga jadi merasa bersalah, karena hampir semua orang di Cijanur ini udah tahu yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Sekarang mereka pasti akan menyalahkan Kak Agil, Rin. Gue enggak bisa melihat hal itu terjadi. Gue enggak sanggup melihat Kak Agil dihakimi oleh orang lain tanpa mereka tahu kalau dia juga terluka atas kesalahannya tersebut, ungkap Dinda dengan air mata yang kini sudah kembali membasahi wajahnya. Rini pun membawa Dinda ke dalam dekapannya. Ia tahu betul kalau saat itu yang paling Dinda butuhkan adalah sebuah sandaran daripada sebuah saran. Dinda menangis dalam dekapan Rini, sama seperti saat ia baru terbangun dari koma 7 tahun yang lalu. Ia menumpahkan segalanya pada Rini, karena sudah tak tahu pada siapa harus berbagi duka. Gue heran sama lo, Din. Elo itu banyak yang ngejar-ngejar, banyak yang naksir, banyak yang ingin mengenal Elo lebih jauh. Tapi Elo malah diam dan berakar di satu sisi, yaitu sisinya Kak Agil. Enggak ngerti gue sama jalan pikiran lo. Enggak mau membuka diri, enggak mau jatuh cinta. Sekalinya membuka diri dan jatuh cinta, malah banyak banget kisah kelam di belakangnya. Sumpah ya, gue pengen banget membandingkan kisah cinta lo sama kisah-kisah cinta yang sering gue baca. Tapi makin kesini, kisah cinta lo semakin memusingkan. Elo yang jatuh cinta, tapi gue yang pusing mikirinnya. Enggak bisa ya, kalau sekarang lo ulang aja pernyataan cinta lo sama Kak Agil? Udah jelaskan, dia enggak bakalan nolak Elo seperti di masa lalu, goda Rini. Rini, jangan ngelawak lo, rajuk Dinda sambil meraung dengan manis. Rini pun tertawa saat akhirnya Dinda mengeluarkan raungan manjanya. Mana mungkin gue ngulang lagi pernyataan cinta itu, Rin.
gue bukan anak remaja berusia 16 tahun lagi, dan gue jelas punya rasa malu yang jauh lebih besar daripada diri gue di masa lalu. Lagi pula, gue enggak bisa begitu aja masuk ke dalam hidup Kak Agil yang lagi rapuh-rapuhnya, Rin. Dia saat ini butuh kondisi hatinya dikembalikan seperti sedia kala, bukan butuh hatinya diisi sama seseorang yang bahkan enggak bisa hadir dalam hidupnya selama 13 tahun terakhir. Gue juga bersalah sama dia, Rin. Gue pergi dari hidupnya selama 13 tahun tanpa kabar, dan gue enggak bisa tiba-tiba hadir kayak pahlawan kesiangan di dalam hidupnya begitu aja. Lagi pula, Neng Hesti mungkin benar kalau Kak Agil pasti masih menyimpan rasa cintanya buat dia. Dinda meluapkan semua yang ada di dalam hatinya saat itu. Rini pun menghela nafas pelan lalu menepuk-nepuk punggung Dinda dengan keras seperti biasa. Bangun lo, bangun, jangan tidur melulu. Mana ada Kak Agil masih cinta sama Neng Hesti, Din? Lo sadar enggak sih? Kalau saat ini pusat perhatiannya Kak Agil itu ya cuma Elo. Enggak pernah satu kali pun gue lihat dia mengalihkan perhatiannya ke arah Neng Hesti sejak kalian ketemu lagi. Jangan overthinking deh, enggak lucu. Udah jelas Kak Agil cuma mikirin Elo. Elo malah overthinking. Udah sana, balas pesannya Kak Agil atau gue banting ponsel lo sekarang juga, titah Rini. Ih, kok lo jadi marah sih? Heran Dinda sambil menyeka air matanya. Habisnya Elo sendiri yang mancing. Gue halus-halusin malah otak lo error kemana-mana. Udah cepetan balas pesannya. Gue mau keluar dulu ambil makanan, balas Rini. Rini pun segera keluar dari kamar Dinda dan tak lupa menutup pintu kamar wanita itu. Ia mengeluarkan ponselnya yang sejak tadi masih terhubung pada telepon dari Denny. Gimana Kak? Jelas enggak suara Dinda tadi? Tanya Rini sambil berjalan menuju ke lantai bawah. Iya Neng, jelas banget. Agil juga udah dengar sendiri kok sama Bapak. Mereka masih di sini sama Kakak, jawab Denny. Oke, kalau begitu aku tutup dulu ya Kak. Kalau aku terlalu lama di bawah, nanti Dinda curiga aku lagi ngapa-ngapain, ujar Rini. Iya, Neng Rini. Terima kasih atas bantuannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denny pun memutus sambungan telepon itu dan menatap ke arah bapak dan adiknya. Jaya tengah menepuk-nepuk punggung Agil yang masih menangis akibat rasa bersalahnya yang besar terhadap Dinda. Udah, kamu dengar sendiri kan kalau Neng Dinda saat ini bukannya sedang marah sama kamu. Dia hanya butuh waktu dan menyiapkan diri agar bisa bicara dengan baik di depan kamu. Neng Dinda itu memang terlalu perasa, makanya rasa enggak enaknya selalu lebih besar terhadap orang lain. Maklumi aja dan tunggu dengan sabar, saran Jaya. Agil pun menganggukkan kepalanya sambil menyeka air matanya. Sebuah pesan dari Dinda pun masuk tak lama kemudian, membuatnya segera ingin masuk ke kamar dan membaca pesan tersebut. Pak, Agil mau. Iya, sok aja pergi ke kamar. Jangan lupa, baca surat dari almarhumah mamanya Neng Dinda, pesan Jaya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.